Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafu Pratama dari kelas 12-9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SBC, yaitu Single Board Computer. Langsung saja kita mulai. Apa sih SBC itu? SBC sendiri adalah sebuah komputer yang dibangun pada sebuah papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori, slot, input atau output, dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dari sebuah komputer. Kemudian 3 alasan mengapa orang menggunakan single board computer atau SBC. Yang pertama yaitu dari ketersediaan port input atau output secara umum. Yang kedua yaitu konsumsi daya, dan yang terakhir adalah biaya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis single board computer. Yang pertama yaitu dari Raspberry Pi. Contoh SBC yang paling terkenal dan populer. Ada berbagai model Raspberry Pi, termasuk Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 3, dan lain-lain. Semuanya digunakan untuk berbagai proyek, seperti pembelajaran pemrograman, media center, server kecil, dan masih banyak lagi. Kedua, ada Arduino. Arduino adalah platform pengembangan open source yang mencakup berbagai jenis papan microcontroller, termasuk Arduino Uno, Arduino Mega, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu BeagleBone. BeagleBone adalah SBC yang kuat dengan kemampuan yang serupa dengan Raspberry Pi. Beberapa model BeagleBone termasuk BeagleBone Bell, BeagleBone Black, BeagleBone Green, dan BeagleBone AI. Keempat yaitu Odroid. Odroid adalah keluarga SBC yang beragam dengan model-model seperti Odroid XU4, Odroid C4, dan lain-lain. Jenis ini memiliki kemampuan yang kuat dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat keras dan media center. NVIDIA Jetson. SBC dalam keluarga NVIDIA Jetson seperti NVIDIA Jetson Nano, NVIDIA Sapphire NX, dan lainnya yang dirancang khusus untuk kecerdasan buatan dan aplikasi pemrosesan gambar berat seperti pada kendaraan otonom dan robotika. 6 yaitu Orange Pi. Orange Pi sendiri adalah keluarga SBC yang terjangkau dengan berbagai model yang berbeda. Jenis ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk media center, server, dan proyek pembelajaran. 7 yaitu Pin 64. Pin 64 adalah SBC yang dirancang dengan fokus pada kinerja baik dan harga yang terjangkau. Model-model seperti Pin A64, Pin H64, dan Pin Book sering digunakan dalam proyek-proyek DIY dan pengembangan perangkat keras. Yang ke-8, Upboard. Upboard adalah SBC yang dirancang untuk aplikasi industri dan komersial. Jenis ini sendiri memiliki kemampuan yang kuat dan sering digunakan dalam perangkat elektronik industri. Yang 9 yaitu Rockpi. Rockpi adalah SBC yang memiliki berbagai model dengan berbagai tingkat kinerja. Jenis ini digunakan dalam proyek DIY, pengembangan perangkat keras, dan server kecil. Dan yang terakhir itu ada Banana Pi. Banana Pi adalah keluarga SBC dengan berbagai model yang berbeda. Jenis ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk media center, server, dan proyek pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk pada karakteristik single board komputer. Yang pertama yaitu dari papan tunggal. Semua komponen inti seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan sirkuit lainnya terletak dalam satu papan sirkuit elektronik. Hal inilah yang membedakannya dari komputer konvensional yang memiliki berbagai komponen terpisah. Kedua yaitu ukuran yang kecil. SBC biasanya memiliki ukuran yang kecil dan kompak, seringkali seukuran kartu kredit atau bahkan lebih kecil. Hal ini membuatnya sangat portable dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan ruangan yang terbatas. Yang ketiga yaitu konsumsi daya yang rendah. Banyak SBC dirancang untuk mengonsumsi daya yang rendah. Inilah yang menjadikannya pilihan terbaik untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi energi seperti proyek Internet of Things, yaitu port dan antarmuka. SBC dilengkapi dengan berbagai port dan antarmuka, termasuk USB, HDMI, Ethernet, GPIO, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkannya dengan perangkat eksternal sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem operasi. SBC menjalankan sistem operasi seperti Linux, Windows, atau sistem operasi lainnya. Hal ini tergantung pada model dan konfigurasi tertentu. Baiklah, yang selanjutnya yang keenam yaitu dukungan komunitas. Banyak SBC didukung oleh komunitas pengguna yang aktif, menyediakan sumber daya, dukungan, dan proyek open source yang memanfaatkan SBC tersebut. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan keunggulan. Belajar mengenai single board komputer atau SBC sendiri memberikan pemahaman bahwa SBC adalah komputer lengkap dalam satu papan sirkuit tunggal yang ringkas, terjangkau, dan hemat daya. Ideal
ideal untuk berbagai proyek dan aplikasi dari prototipe, otomatisasi, IoT, hingga robotika. Dan keunggulan utamanya sendiri adalah fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan ekspansi yang luas, menjadikannya solusi inovatif yang menggantikan komputer konvensional untuk kebutuhan tertentu dan menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.